tarik pesanan kalian sudah datang. Berapa harganya? Sini aku transfer. Masing-masing 15.000. Berapa? Kamu tidak pakai kupon diskonnya? Aduh, aku lupa. Aduh, payah banget sih, selalu saja lupa. Sebegitunya, aku pesan teh tarik seminggu sekali, setiap kali lebih mahal 5.000. Sebulan jadi 20.000, setahun sudah 240.000. Itu baru biaya makanan ringan, ditambah makan besar sekali sehari dengan kupon minimal 10.000, setahun sudah 3.650.000. Sedikit, itu uang sedikit. Lihat ya, mie seharga 20.000 lebih ini aku cuma bayar 4.000. Kalau bukan karena kalian ingin beli teh tarik demi dapat merchandise-nya, aku tidak akan mau pesan bareng kalian. Aku cuma akan transfer 10.000 ke kamu, sisanya tanggung sendiri. Sudah, tidak apa-apa kok. Dia sangat sensitif soal uang. Boleh pinjam maskaramu sebentar? Boleh, kamu mau pakai berapa lapis? Apa maksudnya? Satu tabung maskara ini isinya 6 mili seharga 100.000, bisa dipakai sekitar 400 lapis. Kamu pakai berapa lapis bayar ke aku? Aneh banget, ya sudah aku pakai 2 lapis saja. Tidak mungkin, bulu matamu pendek dan jarang, pasti butuh banyak olesan. Anggap saja tiap mata 4 lapis, kamu transfer saja 40.000 ke aku. Kenapa kamu mencatok rambut di asrama lagi? Tadi juga habis pakai hair dryer kan? Sudah aku bilang berapa kali? Kamu boros banget sih. Dan kalian berdua sudah aku bilang kalau menyalakan AC harus mode hemat energi. Kalau isi daya HP sebisa mungkin dari jam beban puncak listrik. Kalian tidak merasa Maya keterlaluan pelitnya. Demi uang dia tidak peduli perasaan teman, padahal dia sendiri sering cari untung. Tapi dia tidak pernah membicarakan orang lain di belakang seperti ini. Dan meski dia hemat, dia tidak pernah berutang pada orang lain. Lagi bokek ya? Ini aku punya kupon makan sekolah yang kubeli waktu promo. Anggap saja ini kupon makananmu. Terima kasih, bulan depan aku ganti ya. Ini rincian uang yang kuhitung dari penghematan 2 bulan terakhir. Ternyata banyak juga ya. Coba tebak berapa biaya listrik kita bulan ini? 300, 260, pasti 180. Cuma 86.000. Serius, keren banget. Aku juga punya trik hemat air saat mandi. Mau dengar tidak? Mau. Tapi Maya tidak pernah bersikap seperti itu padaku. Dia setiap hari menumpang barang-barangku, dari sampo, sabun mandi, air, sampai kartu makanan. Kalau pergi main dia tidak pernah bayar patungan, tapi kalau aku pakai barangnya sedikit saja, dia hitung sampai detail. Memang benar yang kamu bilang, tapi benar juga kalau kamu masih utang 200.000 padaku. Kapan aku utang padamu? Waktu itu kamu makan tapi uangnya kurang, aku bantu transfer ke pemilik toko 200.000. Besoknya waktu aku tagih kamu bilang lupa karena mabuk. Aku kasih lihat buktinya pun kamu tidak mau mengaku. Aku juga pernah talangin kamu 200.000 dan kamu pakai alasan yang sama. Bayar utang, bayar utang. Hei, yang di sebelah sana hati-hati. Awas, ada bola. Aroma tubuhnya enak sekali. Apa dia sudah punya orang yang dia sukai? Senyumnya benar-benar tampan. Aku duluan ya. Ternyata orang yang dia sukai adalah dia. Kenapa belum menyatakan cinta juga? Mau nunggu sampai tahun baru? Tapi sepertinya dia sudah punya orang yang disukai. Lama belum jadian, kamu masih punya kesempatan. Maju terus, sis. Risa, kamu sudah datang. Cepat bantu. Sebentar lagi senior Jacob mau menyatakan cinta pada orang yang dia sukai. Dia mau menyatakan cinta. Jadi aku benar-benar terlambat ya. Risa, kenapa kamu datang secepat ini? Wah, anak muda akhirnya mulai jatuh cinta ya. Enggak, Kak, jangan bicara sembarangan. Ketahuan juga kan kalau kamu suka dia, masih saja tidak mau mengaku. Mau menyatakan cinta pada Risa kok gugup banget. Kak, jangan dipotong, aku sedang... Sebenarnya semuanya sudah direncanakan, tapi sekarang sepertinya... Sekarang waktunya sudah pas kok. Kencan buta yang ayah atur kamu gak mau datang, tapi magang di perusahaan ini kamu harus belajar yang benar ya. Tenang aja ya, aku janji bakal kerja keras. Apa-apaan sih? Semuanya kan lagi antri. Anak baru ya, kamu tahu nggak saya siapa? Gak peduli siapapun kamu, nyerobot antrian itu salah. Dia itu manajer departemen, jangan cari masalah sama dia. Manajer, aku mau lihat sehebat apa dia nanti. Udah mau telat nih, ayo ikut aku. Tuh kan masih sisa 3 menit lagi. Bisa aja kamu ya. Kalian telat, siap-siap bayar denda ya. Lihat baik-baik, kami nggak telat ya. Saya bilang telat ya telat.
Kamu masih masa percobaan, proyek ini jadi bahan evaluasi kamu. Kalau nggak bisa dapat kontraknya, langsung angkat kaki. Klien ini terkenal pelit dan susah banget diajak kerjasama. Sudah setengah tahun departemen kita nggak bisa tembus, dia sengaja ngerjain kamu. Bisnis ayah ternyata nggak sebegitu lancarnya ya. Oke, biar aku yang urus. Halo Pak, saya Risa, penanggung jawab proyek ini. Saya sangat puas dengan proposal dan lokasinya. Saya bersedia memberi kalian kesempatan. Senang bekerja sama denganmu. Ini dokumen apa yang kamu buat? Baru dapat 1 kontrak aja udah mau semena-mena. Bukan aku yang buat itu. Udah salah malah lempar tanggung jawab. Mau nunggu sampai CEO di sendiri yang datang buat mecat kamu. Manajer kami lagi ribut apa di jam kerja begini? Pak CEO anak baru ini sombong banget. Saya baru mau mecat dia. Sudah, pecat saja. Baik Pak. Kamu dengarkan? Maksud saya kamu yang saya pecat. Hah? Ayah kok kesini? Ayah, jadi Anda adalah... Silakan pergi. Kamu ini ya bikin ayah pusing saja. Jacob, kenapa kamu ada di perusahaanku? Ayah kenal dia. Loh, dia ini kan pria yang ayah atur buat kencan buta sama kamu. Jangan meremehkan orang lain hanya karena posisi mereka. Karena kamu tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Nama saya Risa, saya bisa melihat sisa jumlah pertemuan saya dengan setiap orang. Kamu ngapain kalau makan es krim kebanyakan nanti gendut loh. Kamu ini dasar tiang bambu bau. Ternyata aku masih harus bertemu si orang aneh ini 100.000 kali. Sial sekali nasibku. Lebih kecil, kamu lagi bergumam apa? Ada mobil, hati-hati. Kenapa jantungku berdebar? Tidak, ini pasti salah rasa. Ada mobil, apa kamu nggak lihat? Kalau matamu nggak berguna, mending disumbangkan saja. Matamu yang nggak berguna. Kamu kok sisa pertemuannya tinggal 4 kali lagi. Tapi baguslah, lebih baik tidak usah bertemu lagi. Makanya kemarin sudah dibilang jangan makan es krim. Tunggu di sini, aku belikan pembalut buatmu. Siapa juga yang mau nungguin kamu? Lagian kita nggak bakal ketemu lagi. Lebih kecil, kalau sisa pertemuan kita jadi 0, gimana jadinya? Ya matilah. Mau bohongin aku ya? Siapa juga yang percaya? Ada yang salah, nggak boleh begini. Aku harus coba sesuatu. Rio, ingat beli yang biasa aku pakai ya. Dari dulu kan aku yang belikan, masih saja diingatkan, dasar cerewet. Gawat, berkurang 1 kali lagi. Apa kita benar-benar nggak bisa bertemu lagi nanti? Halo? Lebih kecil, perutmu sudah mendingan. Akhir pekan ini aku ajak ke taman bermain, mau? Kita bakal mati. Rio, mulai sekarang jangan temui aku lagi. Kak, apa kakak butuh ini? Terima kasih. Aku punya seseorang yang sangat penting. Dulu aku pikir kita bisa bertemu selamanya, tapi tiba-tiba aku sadar pertemuan kami tinggal sedikit lagi. Kalau aku jadi kamu, daripada terus menghindar, lebih baik hargai saat ini. Siapa tahu akan ada keajaiban. Tanpa aku, kamu nggak bakal bisa. Kamu nggak akan bisa lepas dariku. Kamu? Si orang aneh, mulai sekarang jangan pernah tinggalin aku. Kentang boleh minta nomornya? Tidak, terima kasih. Hai, Aku tidak memberikan nomorku. bedakku terjatuh dan tidak sengaja terduduki olehmu. Ah, oh ini. Terima kasih. Halo, boleh minta nomornya? Tidak, terima kasih. Gadis ini menarik juga. Hai, 1 es latte ya, terima kasih. Hari ini ada promo kelas kedua diskon 50%. Tidak usah. Bagaimana kalau kita beli bersama? Boleh, kalau begitu aku tambah nomormu ya untuk transfer uangnya. Oke. Sempurna. Gimana obrolanmu sama gadis idamanmu belakangan ini? Ya, kami saling berbagi keseharian setiap hari. Ini aku antre lama loh buat belinya, rasa kesukaanmu. Itu bukannya Rio dari departemen sebelah. Gadis idamanmu kelihatan akrab banget sama dia. Lama menunggu ya, ini aku belikan kopi, cobain deh. Aku tidak mau minum. Hah? Rekan kerjaku Rio suka banget minum ini, kasih ke dia saja. Kamu sedang cemburu ya? Aku tidak cemburu. Oh ya sudah, kalau gitu aku kasih ke Rio saja. Mulai sekarang kopimu cuma boleh dibelikan untukku. Maksudku, aku menyukaimu. Mau jadi pacarku? Kalau aku bilang aku juga menyukaimu? Aku pulang. Ibu kangen sekali sama kamu. Kak, akhirnya kamu pulang juga. Kangen aku nggak? Enggak tuh. Bukannya kakak bilang ada hal penting yang mau diumumin? Iya, aku mau tunangan. Tunangan? Kakakmu memang sudah saatnya menikah. Cih, siapa juga yang nggak rela dia pergi? Cepatlah menikah, itu bagus biar nggak ada lagi yang menidasku di sini. Mulutnya bilang gitu, tapi hatinya enggak. Adikku ini memang gengsi dari kecil. Kenapa kamu terus-terusan melihatku? Kak, apa kakak beneran mau nikah sama dia? Menurutku dia nggak cocok. Kamu baru ketemu dia berapa kali sih? Kali saja sudah cukup. Lihat tuh tampangnya, mana pantas buat kakak. Terus, menurutmu siapa yang pantas? Paling nggak cari yang lebih ganteng lah. Kak, buat apa kakak beli barang-barang ini lagi? Oh, baju ini bisa dipaduin sama sepatu ini terus pakai anting ini.
Kak, apa kakak sudah benar-benar memikirkannya? Menikah itu kan untuk seumur hidup. Dasar anak kecil, kenapa hari ini kamu aneh banget? Enggak kok, aku cuma takut kakak ditipu. Tenang aja, kakakmu ini pinter kok. Terserahlah, pokoknya hati-hati aja. Tunggu sebentar, apa kamu beneran suka sama kakakku? Tentu saja, kami kan mau menikah. Apa kamu bakal selalu baik sama dia? Pasti dong. Nanti setelah menikah, apa kamu bakal sering izinin dia pulang ke rumah? Tenang saja, dia akan selalu jadi kakakmu. Nah, gitu baru benar. Hari ini kan hari ulang tahunku. Ya sudahlah, mereka kan lagi sibuk. Kak, kalian mau kemana? Kami mau ke hotel buat cek lokasi pesta pertunangan. Kapan pulangnya? Mungkin agak malam. Kamu di rumah baik-baik ya. Semuanya pergi. Selamat ulang tahun. Kalian, ini kan ulang tahunmu, mana mungkin kami lupa. Ini hadiah ulang tahun buatmu. Ini dari aku dan kakak iparmu khusus ditabung buatmu. Aku Risa, boneka di bahuku ini bisa bicara. Halo Risa sayang, Mama sedang melihat baju tapi harganya cukup mahal. Jangan berikan padanya. Nanti akan aku transfer ya, Ma. Risa sayang, uang belanja bulan ini. Ini mah, kalau kurang bilang lagi ya. Bagus sekali, putriku memang sangat berbakti. Risa sayang, ini sudah akhir bulan. Halo Risa sayang. Risa sayang. Iya, Ma, segera aku transfer uangnya. Ibumu minta uang lagi. Orang tua butuh uang untuk jajan, tidak apa-apa. Hari ini semua biaya aku yang traktir, makan dan main sepuasnya. Wah, dermawan sekali, ayo. Risa gawat, proyek dibatalkan. Apa? Halo Ma, Risa baru saja. Risa, ikut aku ke kantor. Ma, nanti aku telepon lagi. Risa, proyek ini itu tanggung jawabmu kan? Bagaimana bisa hancur begini? Sudahlah, jangan banyak alasan. Bereskan barangmu dan pergi dari sini. Ada apa? Kok lesu sekali? Aku kehilangan pekerjaanku. Kehilangan pekerjaan? Ya sudah, cari yang baru besok. Aku tidak mau. Ayahmu memang selalu meremehkanku, benar kan? Ayahmu meremehkanku, tapi bagaimana dengan ibumu? Ibumu itu selain minta uang terus, dia bisa apa? Nah, lihat, ini ibumu lagi. Halo, Ma. Risa sayang, uang belanja Mama bulan ini kurang lagi. Uang yang Mama tahu cuma minta uang. Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Aku tidak punya uang lagi untuk Mama. Mama puas sekarang. Nah, lihat, ini ibumu lagi. Halo, Ma. Risa sayang, uang belanja Mama bulan ini kurang lagi. Uang yang Mama tahu cuma minta uang. Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Aku tidak punya uang lagi untuk Mama. Mama puas sekarang. Aku bertemu ibumu di bawah tadi, ini dia titip sesuatu untukmu. Rio, tolong berikan ini pada Risa, aku tidak akan naik ke atas. Terima kasih. Risa, putri kesayangan ibu, tidak mudah bagi ibu membesarkanmu sendirian. Tapi sejak kecil kamu adalah orang yang boros. Semua uang yang kamu berikan pada ibu sebenarnya ibu simpan semuanya untukmu. Ma. Halo, saya Risa yang dikenalkan Bibi untuk kencan buta. Anda kura-kura ya? Hah? Siapa yang kamu panggil kura-kura? Lagi pula kamu sakit ya? Sudah hamil kok masih datang kencan? Hei, kali ini aku akan kencan dengan patuh. Halo? Ada apa? Aku merasa kita cukup serasi, bagaimana kalau kita coba menjalani hubungan?
Tapi lihat aku. Sejujurnya kesehatan fisikku tidak terlalu baik. Orang sepertimu justru sangat pas. Jangan khawatir, aku akan merawat kalian berdua dengan baik. Bukan begitu. Masih marah ya? Kamu siapa? Maaf kak, istriku sedang bertengkar denganku dan kabur dari rumah karena emosi. Hah? Iya, ini salah paham. Kalian berdua bercanda ya? Firasatmu kuat juga ya. Berani-beraninya keluar kencan buta dengan perut besar begini. Kenapa ibu tunggal tidak pantas percaya pada cinta lagi? Bukan begitu, maksudku dunia ini rumit, bahaya kalau kamu bertemu orang jahat. Lagi pula kalau bisa berdamai dengan suami, lebih baik berdamai, itu bagus buat anak. Kamu ternyata cukup emosional ya. Penampilan oke, kerja apa? Saya sedang merintis bisnis sendiri. Punya mobil? Tidak punya. Zaman sekarang tidak punya mobil. Mobil paling jelek yang pernah aku naiki saja Lamborghini. Pekerjaan tetap juga tidak ada. Dengan kondisi seperti ini, kenapa masih berani kencan buta? Sayang, Oh, ayo duduk, hati-hati ya. kamu pasti adiknya ya. Maaf ya, bisnis suamiku sangat sibuk. Jadi biasanya aku minta sopir yang jemput. Kalau kamu merasa keberatan, nanti aku belikan dia mobil satu lagi biar dia setir sendiri. Jangan marah ya, kedepannya kita keluarga berempat harus rukun. Apa? Keluarga berempat? Gila ya. Kamu hebat juga ya, dengan kondisi begini masih berani kencan buta. Mari bekerja sama. Oke. Bos, ini direktur dari pihak mitra. Perutmu? Senang bekerja sama denganmu. Pak, saya mau jemput makanannya. Gak ada uang, sana, keluar. Paman, tolong beri aku makan. Aku akan memberikan batu ini untukmu. Apa gunanya batu pecah kayak begini? Udah serah-serah ah. Ini? Kamu lapar? Iya. Kalau gitu ayo kita makan dulu. Makannya pelan-pelan, nanti tersedak loh. Orang tuamu di mana? Orang tuaku udah nggak ada. Ternyata dia yatim piatu. Pantas saja keadaannya sangat memprihatinkan. Kakak, aku boleh ngikutin kakak selamanya nggak? Tapi aku setiap hari harus keluar dan bekerja. Baiklah. Pak Jacob, gawat. Ada apa? Keluarga kakak Anda mengalami kecelakaan mobil. Mohon maaf, tapi kakak Anda nggak bertahan. Apa? Salah satunya yang hilang dari tempat kejadian adalah ponakan Anda. Masih belum ditemukan sampai sekarang. Tolong pesankan tiket pesawat ke sana. Pesanan Anda tinggal 20 menit lagi. Dek, aku masih harus mengantarkan makanan. Aku gak bisa menjagamu. Nggak masalah, Kak. Terima kasih ya telah memberikanku makanan. Ini dia, buat kakak batu berhargaku. Dek, mau permen gak? Tapi kalau kamu mau permennya, kamu harus ikut paman. Apa mau? Gak boleh terima permen dari orang Diam kamu. asing. Sini. Hei, kamu ngapain? Lepaskan dia. Kakak! Lepas, lepas sana, lepas. Pergi sana. Kamu ikut aku aja ya, sampai kamu menemukan keluargamu. Kakak, sini biar aku saja yang mengirimnya. Halo? Nona Risa, tagihan tidak bisa ditunda lagi. Harap lunasi pembayarannya ya. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya akan melunasinya. Saya janji saya. Semangka, silakan. Semangkanya manis loh. Kakak, aku akan membantumu mendapatkan pembeli. Kakak, cuaca hari ini sangat cerah. Bagaimana kalau Anda membeli semangka? Harganya gemes banget. Berapa ribu semangkanya? Semangkanya murah kok, 12.000 sekilo. Dan semangkanya segar semua. Yaudah yuk, saya kalau gitu kita beli. Iya kakak bisa dibikin es juga loh. Iya pasti suka. Coba ya, warnanya merah banget kan? Aku nggak nyangka ternyata kamu berbakat ya dalam jualan. Kamu kayak sudah berpengalaman. Tentu saja. Pak Jacob, itu dia ponakan Anda. Dari kecelakaan, ponakan Anda mengikuti wanita itu. Setelah ini kita masih harus mengurus pemakaman kakak Anda. Apakah Anda mau menjemputnya sekarang? Jangan sekarang, kamu awasi saja dulu. Baik Pak Jacob. Aku mau lihat apa yang mereka lakukan.
Kak, ini semangkanya manis nggak? Semua semangka yang aku jual itu manis. Sudah cobain aja nih kalau mau ya. Ntar aku ambilin. Loh. Kamu kenapa makan semangka aku? Padahal udah kena basah. Sini. Ini kan Risa. Ternyata ini alasanmu putus. Kamu malu aja di tukang buah pinggir jalan ya? Apa urusanmu deh? Risa, aku jadi menyesal untukmu. Sekarang Dikta udah pakai kartu Mastercard, kan sayang? Iya benar. Andai kan kamu waktu itu gak meninggalkanku, kamu pasti menyesal ya. Udahlah, di hati kecilmu kamu pengen balikan kan? Kamu kebanyakan mikir. Aku udah tunangan sama CEO-nya Pradipta. Apa? Kamu nih ada-ada aja deh. Kamu bilang kamu tunangan sama CEO-nya Pradipta Group. Emangnya kenapa? Ini orang siapa lagi? Ikut-ikut aja. Malam ini akan ada makan malam grup. Dan buktikan saja, kamu bisa datang gak sama pacar CEO-mu itu? Tenang saja, siapa takut? Aku yang takut. Kenapa aku malah ngomong gitu ya? Bagaimana bisa aku mengajak CEO-nya Pradipta Group? Kamu bisa nggak bantuin aku pura-pura jadi dia? Enggak. Aku mau pulang ke mamaku. Iya. Nih, kamu makan nih. Kalau kamu udah selesai makan, nanti aku anterin pulang ya, oke? Dia nih siapa ya? Menjadikan sekali. Kalau gitu, aku datang seorang diri deh. Kenapa kamu malah datang sendirian? Mana tunanganmu? Dia lagi parkirin mobil, nanti bakal kesini kok. Kamu masih mau aja ya bohong? Hentikan kebohonganmu daripada kamu terlanjur malu. Nanti kalau kamu bohong terus nanti malah diusir. Sangat memalukan. Ya, gimana mau ngaku? Dia kan terlalu banyak egonya. Mungkin pacarku bisa mengasihanimu dan menjadi kamu pelayan di sini. Tolong ya, aku juga udah punya pekerjaan. Kalau dipikir-pikir, pacarnya seorang CEO jualan semangka. Semuanya lihat, penjual semangka ini mengaku sebagai pacarnya CEO Pradipta. Berani banget dia ngaku kayak gitu. Karena kamu udah ada di sini, wajib aku traktir minuman dong. Risa, beraninya kamu? CEO Pradipta Group datang. Beraninya kamu menindas pacarku, CEO dari Pradipta. Ada apa ini ya? Nggak mungkin pacarnya CEO kan? Aku mengingatmu, kamu yang makan semangka itu kan tadi pagi. Kalian berdua lagi mainan sok penting, nyewa semua bodyguard ini. Ya ampun, pasangan ini semuanya palsu. Kenapa kamu berpikir kalau aku itu palsu? Lalu, kamu CEO Pradipta Group. Kalau kamu benar-benar CEO Pradipta Group, biar aku berlutut sama kamu. Tapi kalau bukan, kamu harus merangkak untuk keluar dari sini. CEO Pradipta Group itu hampir nggak pernah keluar untuk menunjukkan wajahnya. Satu-satunya dia muncul hanyalah di majalah tahun lalu. Coba aja kita lihat mukanya sama atau enggak. Nih, buktikan. Wah, iya sama. Dia beneran CEO-nya. Kenapa nggak kamu pastikan aja dulu buktinya sebelum kamu malu seperti ini? Kamu benar-benar. Maaf, Pak siapa? Hei. Ayo pergi, tunanganku. Conan, andai aku bisa sepintar kamu, berikan aku kekuatanmu. Hei Manda, jangan bicara omong kosong ah. Hei, kamu kan tahu kalau Conan itu pintar banget. Iya tahu, tapi nggak boleh berdoa kayak begitu. Namanya syirik. Hei kalian ini apa sih yang dipertengkarin? Ini si Manda ngomong hal-hal nggak penting. Katanya Vivi jatuh dari tangga jadi nggak bisa masuk sekolah. Beneran? Berarti libur ya? Kalau aku jatuh juga dari tangga. Hei Salma, nggak boleh ngomong kayak gitu amit-amit. Apa deh, aku nggak percaya sama Tahayul. Iya, kamu nih percaya banget. Tetap aja harus hati-hati. Oh Salma, kamu kenapa? Aku jatuh di tangga nih. Dokter bilang ini parah. Mulutku ya kemarin. Udah, itu pasti kebetulan aja. Iya ya, kebetulan aja ya. Kalian ini nggak tahu ya, law of affirmation. Semakin kalian mensugesti diri, itu bakal kejadian. Wah, keren banget. Andai aja aku punya pacar seganteng dia, sekeren dia, terus bad boy. Hei, jangan mau pacaran sama bad boy.
Apaan sih? Ah, kamu nih orang, aku cuma ngomong asal aja. Lagian kalau kejadian kan bagus. Hei, amit-amit ngomong. Udah ah, biarin. Pacarku ternyata dia orangnya kasar. Aku nggak nyangka, padahal mukanya polos ya. Bisa-bisanya dia ngasarin kamu. Ah, Amanda, pasti sakit ya. Udah, kamu jangan lanjutin. Salma, kamu naruhnya terlalu pinggir deh. Ah, udah biarin aja. Selama ini tahan banting kok. Aku juga pengen beli HP yang baru. Hei, kamu ngomongnya depannya langsung lagi. Lagian kan dia benda mati. Aku ambil bumbunya dulu ya. Ya, retak beneran. Ya, nggak bisa nyala lagi ya. Berarti kamu beneran harus beli baru. Udahlah, kurang-kurangin ngomong kayak begitu. Kita harus lebih banyak memberikan energi positif buat sekeliling kita. Iya juga sih. Kalau gitu, kita nggak boleh sembarangan ngomong ya. Ini sih kak, Anda adalah pelanggan kami yang beruntung. Jadi hari ini ada kupon gratis. Apa mungkin bener-bener karena kata-kata kita ya? Ya nggak juga, tapi itu syarat psikologis gitu deh. Kalau afirmasinya buruk, ya yang kejadian buruk juga. HP-mu memang kan udah kebetulan Kalau jatuh. pacarku, Ya kalau pacarmu, emang pacarmunya aja yang orangnya aneh. Harusnya dia udah ngasih tanda-tanda loh dari lama. Kamu mungkin gak sadar. Dan kamu jangan sampai kakimu patah lagi gara-gara kamu gak hati-hati. wah ini semua isyarat psikologis. Iya, makanya kita harus hati-hati dalam berbicara, oke? Mulai sekarang, aku hanya akan berkata baik dan gak akan berkata buruk lagi. Hal-hal beruntung datang pada Semua kebaikan, semua keberkahan datang. kita sehat selalu. Amin.